Kembali lagi di Masak Enak, Pasti Enak. Nah teman masak, menu kedua kita yaitu martabak telur mozzarella. Caranya juga mudah banget. Di sini kita akan buat adonan kulitnya dulu ya. Terdiri dari 90 gram tepung terigu protein sedang aja. Kita campurkan dalam mixing bowl. 40 gram tepung tapioka atau tepung kanji ya. Kita tambahin juga sama minyak sebanyak kurang lebih 20 ml. Set. Kita tambahkan juga sama 50 ml air. Ya. Kasih sedikit garam. Kita campur sampai dia nggak lengket lagi. Dan kita akan adon menggunakan tangan sampai kalis. Nah, sudah seperti ini. Sekarang juga bisa siapin tepung terigu ya sedikit ya. Kita akan adon di atas talenan. Nah, adonan kulit martabak ini harus sedikit lembut ya. Jadi jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, dia jadinya mudah pecah, nggak lentur. Dan kita akan adon menggunakan tangan. Nah, setelah udah nggak lengket di tangan, dan juga dia masih lembut ya, kita bisa gulung seperti ini. Dan kita bagi dua. Jadi bagi dua adonan ya. Dibulat-bulatkan. Dan kita bisa letakkan nih di dalam mixing bowl yang tadi kita buat ngadon ya. Dan kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Ini kita tambahkan sama minyak sayur. Kayak minyak sayur aja biasa. Nah, isiannya ini saya punya 100 gram daging sapi cincang. Kalian bisa ganti juga isiannya sama misalnya daging kambing ya. Boleh juga tuh. Tambahkan bubuk kari, sebanyak kurang lebih 1 sendok teh aja. Ini kita nggak pakai semua ya. Tambahkan juga sama sekitar 1 sendok teh saus tiram. Dan kita aduk deh sampai dagingnya matang. Sekitar 5 menit maka daging cincang ini udah matang ya. Dan kita bisa siapkan juga adonan telurnya. Kita pecahkan 3 butir telur. Bawang bombay, ini kita bisa cincang tapi kasar aja. Kita bisa potong tanpa putus seperti ini. Lalu kita bisa potong. Kita pakai 1/4 buah aja, tambahin jadi setengah ya. Tambahkan juga sama 2 sendok makan susu evaporasi boleh, atau tambah krim boleh juga ya. Supaya lebih mantep gitu loh. Aduk lagi. Dan kita campurkan sama tumisan dagingnya. Yang tadi udah kita tumis. Nih, tambahin. Boom. Nah, sekarang kita udah bersihkan talenannya. Kita kasih sedikit minyak. Ya, supaya nggak lengket ke talenan. Karena biasanya bukan di talenan kayu ya. Pakainya batu. Kita bisa pipihkan pakai tangan dulu. Lalu kita lanjutkan menggunakan rolling pin. Minyak udah panas. Oke. Sekarang kita bisa angkat adonannya. Dan kita akan letakkan, tapi nggak semuanya masuk ke dalam pan ya. Harus ada yang di luar. Seperti ini. Nah, matiin dulu sebentar apinya supaya nggak kebakar. Dan kita bisa masukin adonan telur.
pakai semua. Mantap ini. Sekarang di sini kita bisa lipat. Ini. Ambil, lipat. Baru kita nyalain yang gede. Nah, teman masak, ini sekarang kita akan goreng sambil diserem-serem dikit kayak gini nih, dimandiin ya. Sampai warnanya coklat, golden brown. Ngomong-ngomong soal martabak, di Brunei Darussalam ada yang namanya martabak kosong. Martabak tapi nggak ada isinya. Itu makannya kayak kari. Jadi kayak canai pakai kuah kari kayak gitu. Dan ada juga nih di Turki namanya gozlem. Gozlem ini biasanya dia hampir sama kayak martabak telur kayak gini ya. Tapi dalamnya itu daging domba, spesifik daging domba. Biasa ditambah juga rempah-rempah. Udah montok, kita tiriskan terlebih dahulu. Dan di sini kita akan buat saus mozzarellanya. Kita nyalakan panci ya. Kita masukkan susu evaporasi sebanyak kurang lebih 50 ml. Lalu ditambah sama 100 gram keju mozzarella. Jadi ini udah diparut sebelumnya supaya meltitnya juga cepet ya. Dan kita akan tambahkan sama garam. Kita akan panaskan sambil diaduk sampai kejunya melted dan dia jadi saus keju. Nah, ini kita setelah mendidih kita bisa kecilkan api dan biarkan susunya itu reduce sedikit dan juga sausnya mulai mengental. Mantap. Kita potongnya agak panjang, ya. Luarnya garing, dalamnya lembut. Wah, ini udah mulai mengental nih. Luar biasa. Kita siram ke atas martabaknya. Mau masak? Ini dia, martabak mozzarella kita udah jadi nih. Ini ekonomis banget ya kalau kita bikin sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya beli, lumayan. Ya. Masih panas. Aromanya. Creamy banget. Habis ini kita masih ada menu satu lagi. Yang pasti ini menu snack. Gampang banget. Tapi bisa juga jadi menu utama kalau kalian makannya banyak ya. Dan kita akan melibatkan oncom di dalamnya. Apa tuh? Kita akan membuat kentang kipas sambal oncom. Setelah yang satu ini tetap dimasak enak, pasti enak.